Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita masuk materi yang baru seperti yang pernah dijanjikan sebelumnya ya. Adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu sumber datanya diambil dari neraca saldo ya. Nah, bentuk neraca saldo seperti ini. Kalian sudah paham ya, ada nomor akun, kolom akun, nomor akun ya, kolom nama akun, debit dan kredit. Nah, di mana neraca saldo ini adalah daftar yang memuat seluruh saldo dari akun yang terdapat dari akun-akun ya yang terdapat di buku besar dengan memperhatikan mekanisme debit dan kreditnya pada saat posting, ya kan? Nah, ini hasilnya neraca saldonya, ya, ringkasan dari buku besar. Nah, setelah neraca saldo dibuat, proses selanjutnya kalian harus membuat jurnal penyesuaian. Karena kenapa? Selain kalian untuk memeriksa keseimbangan debit dan kredit di neraca saldo, keseimbangan debit dan kredit jika jumlahnya seimbang antara debit dan kredit itu juga belum tentu benar, karena di sini harus dibuat lagi jurnal penyesuaian, ya kan? Jurnal penyesuaian biasanya nanti akan ada informasi yang harus disesuaikan apa, gitu ya. Jurnal penyesuaian itu adalah dibuat pada waktu akhir periode akuntansi ya. Nah, akhir periode akuntansi itu biasanya di tanggal 31 Desember nanti periodenya. Nah, jurnal penyesuaian. Fungsi jurnal penyesuaian ini adalah untuk memperbarui nilai akun buku besar sehingga neraca saldonya akan menampilkan jumlah sebenarnya dari harta, ini bagian harta ya, dari harta atau aset, kemudian kewajiban itu bagian hutang ya di sini ya. Kemudian ekuitas modal dan pendapatan serta beban. Itu ya. Jadi nanti jurnal penyesuaian itu fungsinya adalah untuk memperbarui nilai akun buku besar sehingga neraca saldonya akan menampilkan jumlah yang sebenarnya dari harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban dari perusahaan. Itu ya. Nah, nanti setelah jurnal penyesuaian dibuat, kalian harus membuat neraca lajur ya, atau general ledger nanti ya. Itu adalah sekumpulan nanti setelah jurnal penyesuaian baru buat neraca lajur. Nah, di dalam jurnal penyesuaian dapat dikelompokkan menjadi dua ya, ada deferral dan accrual. Apa sih itu deferral dan accrual ya? Deferral itu adalah deferral ya, itu berkaitan dengan penundaan atau penangguhan pengakuan atas beban atau pendapatan yang transaksinya telah dicatat ke akun buku, gitu ya. Sedangkan accrual itu berkenaan dengan pengakuan atas beban atau pendapatan yang terjadi tetapi belum dicatat di dalam akun, gitu ya. Jadi deferral dan accrual gitu. Nah, setelah jurnal penyesuaian dibukukan, nanti kan dibukukan lagi kan ya, masuk ke buku besar ya. Jadi seluruh akun pada buku besar akan dikelompokkan menjadi akun real. Ingat ya pelajaran yang lalu ya, akun real dan akun nominal. Kalau akun real nanti dicatat di dalam neraca ya, sedangkan akun nominal dicatat dalam laporan laba rugi. Biasanya kalau akun nominal itu dari akun pendapatan ini dengan beban ya, itu dicatat dalam laporan laba rugi. Nanti kita akan buat laporan keuangan. Nah, kita lanjut. Di sini ada neraca saldo contoh ya. Neraca saldo bengkel mobil sempurna, periodenya 31 Desember 2017 ya, karena neraca saldo itu dibuat di akhir periode juga ya. Jadi dari postingan buku besar dipindahkan ke neraca saldo ini ya. Nah, keterangan penyesuaiannya per 31 Desember itu ada 11 ya, ada 11. Nanti kita satu persatu langsung dibuatkan ke dalam jurnal penyesuaian. Nah, yang kalian harus buat ya,
Yang kalian harus buat sekarang adalah kolom jurnal penyesuaian seperti ini. Ya, kolom jurnal penyesuaian itu sama dengan kolom jurnal umum ya, di sini ya, atau tabel jurnal umum. Jurnal penyesuaian sama judulnya ini harus wajib ditulis ya. Jurnal penyesuaian, nama perusahaan, periodenya. Ini dalam rupiah, berarti di sini satuannya dalam rupiah. Ya. Kemudian di sini ada tanggal. Tanggal nanti diisi itu adalah di akhir periodenya. Karena jurnal penyesuaian akhir periode akuntansi ya, jadi 31 Desember. Kemudian kode akun, nama akun, debit dan kredit. Oke, kita mulai dari awal ya. Untuk yang jurnal penyesuaian yang pertama, ini sudah dikerjakan 3 jurnal penyesuaian ini. Nah, kalau yang satu persatu ini ayat penyesuaian ya, ayat jurnal penyesuaian ya. Kalau seluruhnya jurnal penyesuaian. Kita lihat yang pertama. Piutang sejumlah 120.000 tidak dapat ditagih dan harus dihapuskan. Ya, kalian lihat lagi di neraca saldonya. Setiap ada keterangan penyesuaian ini kalian lihat di neraca saldonya. Ya, kita lihat di sini. Piutang 120.000 tidak dapat ditagih dan harus dihapuskan. Lihat piutang usaha di neraca saldo sebesar 40.120.000. Ya, saldo normal, ingat mekanisme debit dan kredit. Saldo normal piutang usaha atau piutang ada di sisi debit ya. Nah, kalau piutang sebesar 120 tidak dapat ditagih berarti harus dikurangi sebesar 120. Berarti piutangnya harus berada di sisi pengurangnya di sisi kredit. Good. Nah, untuk yang debitnya, ingat untuk debitnya itu muncul akun baru disebut dengan beban penghapusan piutang namanya ya. Di situ. Nah, akun beban dimasukkan, lihat di sini kalian di sini. Akun beban kelompoknya 501 sampai dengan 504, dan kalau misalnya ada penambahan lagi berarti selanjutnya adalah nomor selanjutnya adalah itu ya, 505 dan seterusnya. Nah, ini untuk beban lain-lain 511 beban bunga itu nanti beban yang selain dari beban operasional yang seperti beban gaji, pemeliharaan dan ini nanti kita lihat ya. Oke, sekarang berarti muncul yang nomor 1, muncul akun baru namanya beban penghapusan piutang. Nah, jumlahnya berapa? 120.000. Lihat di sini. Sini sudah dikerjakan, terlihat tidak? Ya. Di sini 505 kan tadi dilihat ya, piutang beban itu urutannya setelah 504, 505 berarti ya. 505 beban penghapusan piutang sebesar 120.000. Oke. Kemudian untuk yang sisi kreditnya berarti masuk akun piutang usaha ya. Piutang usahanya berkurang sebesar berapa? 120.000 di sisi kredit. 102 agak menjorok ke dalam ya, piutang usaha. Nah, seperti ini ya. Untuk soal yang penyesuaian nomor 1 sudah ya, berarti akunnya adalah beban penghapusan piutang dan piutang usaha. Oke, nanti ini akan berkurang di neraca saldo itu setelah dibuat neraca lajur, dia masuk di kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, nilainya nanti akan berjumlah 40 juta, 120-nya sudah berkurang. Oke. Selanjutnya adalah soal penyesuaian yang nomor 2. Ya, coba apa di sini? Sewa dibayar 1 Mei 2017 untuk masa 2 tahun. 1 Mei 2017 dibayar masa 2 tahun. Paham ini ya, berarti sampai tahun berapa? 2017, 2018 dan 2019 berarti ya masa sewanya ya. Nah, ini di neraca saldo sudah dibayarkan, sudah dimasukkan ke akun sewa dibayar di muka sebesar 24
juta rupiah ya. Nah, setelah diperhitungkan jurnal penyesuaian dari bulan Mei sampai bulan Desember, biaya sewa yang sudah dibayarkan itu sudah menjadi beban ya, beban sewa karena sudah dinikmati pemakaiannya, sewa dibayar di muka ya. Jadi 1 Mei sampai Desember itu merupakan beban sewanya. Sisanya masih sewa dibayar di muka karena penggunaannya masih belum dinikmati ya, pembayaran sewa itu. Berapa bulan jadinya? 1 Mei sampai Desember. Ya, kita hitung ya, kalau 1 Mei di awal, kalau penulisan angka tanggalnya itu di awal bulan, itu berarti bulan tersebut harus dihitung. Jika di akhir bulan, berarti bulan tersebut tidak dihitung. Misalnya kalau 31 Mei berarti Mei-nya tidak dihitung. Kalau 1 Mei berarti harus dihitung. Kita hitung mulai dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti berapa bulan? 8 bulan ya. Ada 8 bulan yang merupakan beban sewa. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya adalah kalian harus cari dulu jumlah bulannya, kemudian berapa tahun disewakan. Ya, tadi kan kalau hitungannya bulan berarti harus sama, penyebutnya itu adalah bulan juga ya. Masih Bu Kori. Lihat di sini ya, cara menghitung berapa rupiah yang menjadi beban. 8 bulan, ingat yang tadi ya. Lihat di neraca saldonya. Sewa dibayar di muka 24 juta ya. 8 bulan dibagi 24 bulan. 24 bulan dari mana, Bu? Dari sewa selama 2 tahun itu ya. 2 tahun kan 12 kali 2 ya. Kemudian dikalikan dengan jumlah rupiah di neraca saldo yang sudah dibayar, sewa dibayar di muka ya. Nah, 24-nya coret ya, berarti tinggal dikalikan aja 8 dikali ini nolnya, 8 juta berarti beban sewa selama 8 bulan. Nah, cara membuat jurnal penyesuaiannya adalah yang menjadi beban sewa adalah, nah nih beban sewa berarti tadi kan beban penghapusan piutang 505, sekarang beban sewa masuk akunnya 506. Beban sewa bertambah sebesar 8 juta ya. Kemudian sewa dibayar mukanya berarti berkurang juga kan? Yang tadi 24 juta jadi berapa? Nanti akan muncul di neraca saldo setelah penyesuaian harus 16 juta ya kan? Karena 8 jutanya sudah menjadi beban sewa. Nah, sewa dibayar di muka harus dikredit karena saldo normal sewa dibayar di muka ada di debit ya. Berkurang berarti pindah ke kredit sebesar 8 juta. Paham di sini yang soal nomor 2 ya. Selanjutnya kita masuk ke jurnal penyesuaian yang ketiga. Nah, sambil dilihat buku yang sudah kalian tulis ya, sudah kalian catat yang sudah dinilai ya. Soal nomor 3, persediaan perlengkapan kantor sebesar 6.500.000. Bisa dipahami tidak di sini maksudnya? Ya, artinya di sini setelah perhitungan fisik ya, jumlah perlengkapan kantor tinggal tersisa 6.500.000. Lihat lagi di atas neraca saldonya. Perlengkapan kantor dicatat di neraca saldo 12 juta, tetapi setelah dihitung fisik tinggal 6.500.000. Nah, yang sudah terpakai berarti sebesar ya tinggal dikurangin aja. 12 juta ini dikurangin 6.500.000 itu merupakan beban perlengkapan kantornya. Nah, berarti di sini muncul akun beban perlengkapan kantor ya. 12 juta dikurangin 6.500.000 berapa? Iya, 5.500.000 ya nih ya. 12 juta dikurangin 6.500.000, 5.500.000. Berarti muncul akun baru, beban perlengkapan bertambah di sisi debit dan perlengkapannya berkurang sebesar 5.500.000 seperti ini ya. Nah, lihat ya.
Mbak. Akun bebannya baru lagi ya, 507 beban perlengkapan kantor. Nah, sebesar 5.500.000 ya. Ardelia, oh ya udah keluar. Udah itu resign. Resign, emang kerja. Oke, tadi ya 507 beban perlengkapan kantor sebesar 5.500.000 ya. Selanjutnya yang dikredit perlengkapannya berkurang ya kan, kalau perlengkapan saldo normal di mana? Di debit. Kalau berkurang di kredit. Oke, perlengkapan kantor 104. Akunnya jangan lupa ditulis nomor akun. Ya. Perlengkapan kantor berkurang sebesar 5.500.000. Paham ya? Soal nomor penyesuaian yang keempat kayak di sini. Kalau kalian sudah paham ini, enak mengerjakannya nanti. Ya, ini kan namanya seni ya, seni mencatat kan. Oke, nomor 4, pemakaian perlengkapan bengkel sebesar 17 juta rupiah. Oke, lihat bukan perlengkapan bengkel ya, beda ya, perlengkapan dengan peralatan ya. Pemakaian perlengkapan bengkel sebesar 17 juta rupiah. Ingat, kalau kalimatnya adalah pemakaian seperti ini berarti ada perlengkapan bengkel yang sudah digunakan. Nah, ini namanya beban perlengkapan bengkel ya. Lihat di sini. Perlengkapan bengkelnya sebesar berapa? 30 juta. Yang sudah menjadi beban berapa? 17 juta ya. Kalimatnya beda di sini ya. Persediaan perlengkapan kantor tinggal 6.500.000. Kalau ini pemakaian perlengkapan bengkel berarti di sini masuk ke beban ya. Berarti muncul akun baru. Beban perlengkapan bengkel ya. Di mana bertambah? Yes, di debit. Kemudian perlengkapan bengkelnya berkurang sebesar 17 juta. Oke, kita tulis ya. Oke. Kita lihat tanggalnya, tulis lagi, nanti tulisnya yang rapi ya. 50 berurut kan di sini ya. 508 beban perlengkapan bengkel sebesar berapa? 17 juta rupiah. Ini bebannya ya. Kemudian yang berkurang apa? Perlengkapan bengkelnya berkurang 105 akunnya, nomornya. Perlengkapan bengkel 17 juta. Oke, paham di sini ya? Kalimatnya tadi bedakan untuk yang pemakaian dan yang tersedia, barang perlengkapan yang tersedia. Oke, paham di sini ya? Nanti neraca saldo setelah penyelesaiannya akun perlengkapan bengkel tidak 30 juta. Tapi nanti jumlahnya adalah setelah ini dikurangi ini jadi tinggal 13 juta nanti ya. Oke, lanjut yang soal nomor 5. Gedung disusutkan 5% dari harga perolehan. Ini gimana maksudnya? Harga perolehan itu adalah harga pada saat barang dibeli, oke? Gedung disusutkan 5% dari harga perolehan. Jadi gedung itu menyusut, disebut dengan depresiasi ya, atau akumulasi penyusutan, sama aja ya. Kalau nanti kalian ketemu akun depresiasi gedung ya, itu sama aja dengan akumulasi penyusutan. Jadi akun akumulasi itu bertambah di mana? Bertambah di mana? Akun akumulasi bertambah di kredit. Oke. Bentar ya, material. Nah, bagaimana cara menentukan beban penyusutannya di sini? Kalau di sini dikatakan gedung disusutkan 5% dari harga perolehan. Harga perolehannya lihat di sini.
300 juta. nanti ingetin Ya teman kan? kamu yang belum masuk, Tinggal dikalikan aja. Bapak cuma share link kuisnya di sini, Tinggal jadi dikalikan kalau nggak apa namanya, kalau nggak absen dulu nggak bisa ikut kuis. nah, Jadi kamu juga ini harus share 5%. link kuisnya ke grup ya. Jadi kalau ada yang baru Nomor 5 ya, harus gini ya. segala macem, langsung absen dulu ke Patria, 5% dikalikan dengan 300 juta. Nah, gitu ya, 300 juta ya. Nah, ya. caranya biar mudah. Biar ya. Persen ini kan sama dengan 5/100 ya. Coret ya. Tinggal dikali di sini. Berarti jumlahnya berapa? 15. 3 dikali 5 ya. Hitung nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berapa berarti? Beban penyusutannya ini masuk ke beban penyusutan gedung. Nah, berarti beban penyusutan bertambah sebesar 15 juta. Oke. Berkurangnya, kemudian akumulasi penyusutannya bertambah juga sebesar 15 juta. Nanti akun akumulasi penyusutan gedung akan bertambah sebesar 15 juta setelah neraca saldo disesuaikan. Kita tulis ya, kita pindahkan ke jurnal penyesuaiannya. Nah, akun kalau beban penyusutan berarti masuknya ke kelompok yang ini, beban rupa-rupa, beban bunga, selanjutnya itu ya. Nah, masuk berarti 503. Tanggalnya jangan lupa tulis tanggalnya aja, tahunnya di atas kan ya. 513. Beban penyusutan gedung itu ya. Beban penyusutan gedung berapa sebesar 15. Nah, oke. Nah, kreditnya apa tadi yang bertambah lagi? Ya, akumulasi penyusutan gedung ya, di sini ya 60 juta. Jadi nanti di sini tetap 5. Ini harus balance, ini 15 juta, sebelahnya juga 15 juta. Berarti di sini akumulasi penyusutan gedung sebesar 15 juta. Konsisten ya, bikin nolnya 2 ya. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang bisa paham ya di sini ya, sudah mulai bisa ngikutin ya. Lanjut. Jurnal penyesuaian nomor 6. Memang agak panjang tapi nanti mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan ini ya. Nomor 6. Peralatan bengkel tahun ini disusutkan 10% dari harga perolehan. Harga perolehan itu adalah harga pada saat barang dibeli. Ya, di sini sudah tercatat di dalam neraca saldo harga perolehan dari peralatan bengkel sebesar 200 juta. Berarti 10%-nya itu merupakan beban penyusutan dari peralatan bengkel. Paham ya di sini ya, sama dengan yang gedung tadi. Bedanya kalau ini kan penyusutan peralatan bengkel. Jadi ya muncul akun baru namanya beban penyusutan peralatan bengkel. Sebesar hitungnya kalian hitung ya. Coba 10% dari 6 ya. 10% dikali 200 ya, 200 juta ya tadi ya peralatan bengkel ya. Nah, caranya sama, ini coret 2 biar mudah ya. 2 kali 10 berarti 20. Hitungnya nolnya berapa? 1, 2, yang sisa 0 yang tidak dicoret. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Nah, ini merupakan beban penyusutan peralatan bengkel. Oke, di sini. Kalau peralatan itu menyusut, kalau perlengkapan itu masuk ke beban kalau sudah digunakan. Oke. Nah,
Sekarang kita lihat ya. Berarti yang 6 kodenya berarti adalah 5 berurut ya. Oh ya, akumulasi penyusutannya jangan lupa ditulis kodenya. Ini 1 1 2. Sekarang selanjutnya 514 beban penyusutan peralatan bengkel sebesar tadi berapa? 20 juta. Oke. Ya siap, masih di situ ya siap. Itu ya. Kemudian yang kreditnya adalah akumulasi penyusutan bengkel. Akumulasi penyusutan peralatan bengkel yang tadinya 40 juta nanti akan bertambah. Nambah lagi sebesar 20 juta ya. Setelah neraca saldo disesuaikan. 114 gitu ya. Akumulasi penyusutan peralatan bengkel sebesar 20 juta. Oke, mulai paham ya? Oke, mudah-mudahan paham ke depan ini. Kenapa jurnal penyesuaian dibuat neraca saldo dari jurnal penyesuaian ini? Soalnya banyak, biar nanti ada soal kalian bisa mengerjakan ya. Oke, untuk yang jurnal penyesuaian, keterangan penyesuaian nomor 7 berarti bunga pinjaman. Perhatikan di sini ada akun pinjaman bank sebesar berapa? 100 juta di sini ya. Kalau hutang itu saldo normal di mana? Di kredit. Oke, good. Di sini dikatakan bahwa bunga pinjaman dibayar tiap 1 Maret dan 1 September. Ya, dengan tingkat bunga 24% per tahun. Perhatikan di sini yang mendekati di sini adalah bulan September ya, 1 September ke bulan Desember karena mau menyesuaikan di akhir periodenya itu di tanggal 31 Desember. Kita hitung 1 September sampai Desember itu berapa bulan? Itu merupakan hutang bunganya. Yang tanggal 1 Maret berarti sudah dibayarkan kan ya. Nah, itu disebut dengan hutang bunganya ya, dan menjadi kalau 1 Maret ini sudah dibayarkan ya, 1 September menuju Desember itu 4 bulan ya. Jadi September diingat di awal, sudah tulis awal bulannya. September, Oktober, November, Desember berarti 4 bulan ya. Cara menghitungnya itu adalah, perhatikan di sini tadi utang pinjaman bank itu ya. Soal nomor 7. Berarti 4 bulan dibagi dengan selama setahun kan? Biasanya per tahun, per annum ya. Dikali dengan berapa persen tadi bunganya, tingkat bunganya 24%. Ya, kalian bagi dulu 4 dibagi 12 itu 0,33 ya. Kemudian dikalikan 24% itu 0,08 ya. Kemudian dikalikan dengan utang pinjaman banknya sebesar 100 juta yang ini. Oke. Dikali dengan 100 juta. Jumlahnya jadi boleh pakai kalkulator ya kalau di rumah. Nanti kalau sudah sekolah, tapi untuk membiasakan coba jangan pakai kalkulator dulu ya. Sebesar 8 juta jadi yang menjadi beban bunga. Ya, ini yang dibayarkan ya ke bank ya. Jadi beban bunga bertambah di mana? Ya, bertambah di debit, namanya beban yang bertambah di debit. Beban bunga bertambah, kemudian utang bunganya ada muncul akun baru ya. Utang bunga, lihat di sini. Di sini ada pinjaman bank, berarti akunnya nomor 212 ini ya, yang ini ya. Ini ya. Ini ada pinjaman bank, berarti akun yang baru adalah hutang bunga. Sebesar berapa? 8 juta. Terus di sini tanggalnya 31
Berarti beban bunganya itu dilihat. Beban bunga di sini sudah ada akunnya. Kalau sudah ada akunnya nggak boleh dibuat lagi. Itu sudah masuk kelompok akun di situ. Beban bunga 512. Ya, udah akunnya 512. Beban bunga sebesar 8 juta rupiah. Oke, kemudian yang kreditnya tadi apa? Akun baru ya, utang bunga ya, 212, urutan dari sini, pinjaman bank tuh, utang bunga bertambah sebesar 8 juta rupiah. Oke, gini ya, sampai dicatat. Kemudian kita masuk ke jurnal penyelesaian yang soal yang ke-8. Ya, lihat. Pada tanggal 31 Desember ada 2 mobil yang direparasi dengan perhitungan jasanya sebesar 18 juta. Pahami di sini soalnya. Kemudian dan pekerjaan telah diselesai, jumlah ini belum dibukukan. Nah, jumlah ini belum dibukukan. Lihat di sini ada pendapatan jasa reparasi 260 juta. Nah, padahal di sini ada reparasi yang sudah diselesaikan sebesar 18 juta. Nah, ini jumlah 260 ini belum termasuk ini. Jadi harus dibukukan di akhir di jurnal penyelesaian ini kan ketahuan di sini jumlahnya belum dibukukan, harus dibukukan. Jadi pendapatan reparasinya, akun pendapatan jasa reparasinya bertambah di sisi kredit ya, betul. Kemudian debetnya kan di sini muncul piutang kan ya. Ya, pendapatannya bertambah. Oke. Perhitungannya, jadi uangnya belum diterima, pendapatannya sudah nambah tapi belum dibukukan gitu loh, ya kan? Jadi berarti ada muncul akun piutang apa di sini? Piutang usaha, ya, piutang usaha bertambah sebesar 18 juta di debit, nanti ini akan bertambah piutang usahanya, ya, ini piutang usaha. Oke, berarti muncul akun nomor 8 ya. Nah, piutang usaha nomor akunnya 102, piutang usaha sebesar 18 juta rupiah. Oke, kemudian akun yang kreditnya tadi apa? Iya, pendapatan sini sudah ada nih. Pendapatan jasa reparasi sudah ada akunnya. Ya. Pendapatan jasa reparasi, kode akunnya 202. Di sisi kredit, jangan lupa ini menjorok ke dalam kalau kredit ya. Pendapatan jasa reparasi sebesar 18 juta rupiah. Oke, sudah mulai paham ya? Ini nggak jauh-jauh kok, ini jurnal penyelesaiannya pasti ini. Ya, karena untuk mencatat kebenaran dari kelompok aset, kewajiban, ya, modal, pendapatan dan beban itu harus diperbaiki nanti ya. Selanjutnya soal yang nomor 9. Gaji pegawai terhutang sebesar 6 juta rupiah. Paham tidak di sini kalimatnya? Sudah pasti paham ya. Di sini ada hutang gaji yang belum dibayarkan. Ada gaji yang belum dibayarkan. Jadi gaji pegawai terhutang sebesar 6 juta. Jadi di sini muncul beban gajinya bertambah. Ya, belum dicatat berarti di sini kan. Gaji pegawai terhutang sebesar 6 juta. Nanti akan muncul beban gaji pegawainya akan bertambah sebesar 6 juta dan hutang gajinya juga bertambah. Ya, hutang gaji nanti berarti di sini akunnya baru lagi. Setelah tadi hutang bunga ada hutang gaji. Oke. Hutang bunga dan hutang gaji nanti muncul di sini.
Tapi kalau utang gaji masuknya di sini ya, 2003 apa 202? 203 ya di sini ya masuknya. Oke. Sebesar berapa? 6 juta. Jadi muncul adalah beban gaji pegawai pada hutang gaji. Kalau beban gaji sudah ada akunnya di sini. Oke. Jadi muncul nomor 9 ya. 501 beban gaji pegawai 6 juta rupiah. Kemudian hutang gaji di sini akunnya kan ini ya. Kita ambil 202 ya. 202. Oke. Hutang gaji sebesar 6 juta rupiah. Oke. Muncul beban gaji pegawai dan hutang gaji akunnya. Tinggal 3 lagi. 2 lagi. Lihat di soal nomor 10. Rekening air, listrik, dan telepon terutang sebesar 1.200.000. Berarti di sini ada muncul apa di sini? Ya, beban rekening air, listrik, dan telepon yang terutang. Ya. Terus ada muncul apa lagi? Sama seperti gaji tadi. Iya, utang air, listrik, dan telepon. Akunnya baru lagi utang tadi di sini di bawahnya ya. Utang, kemudian bebannya juga bertambah sebesar 1.200.000 beban air, listrik, dan telepon. Ya. Ini satu air, listrik, dan telepon satu akun, ya tidak boleh dipisah-pisah. Ya, berarti muncul yang nomor 10 sebesar berapa tadi 1.200.000-nya? Tanggal 31 Desember. Beban listrik, air, dan telepon akunnya mana ini? Nah, ini 503 ya. Nanti dia akan bertambah lagi sebesar 1.200.000. 503 beban listrik, air, dan telepon sebesar 1.200.000. Nah, kreditnya adalah muncul yang di sini. Utang. Tadi utang gaji masuk ya. Sekarang utang listrik, air, dan telepon sebesar 1.200.000. Ya, tinggal satu lagi ya. Ini satu lagi. Paham di sini ya? Oke, lanjut. Nomor 11 terakhir. Pegawai bengkel diminta lembur karena ada pekerjaan yang mendesak. Nah, biasanya di perusahaan itu kan ada lembur juga gitu ya. Pegawai bengkel diminta lembur karena ada pekerjaan yang mendesak. Oke, uang lembur yang belum dibayar sebesar 3.150.000. Ya, berarti di sini sama seperti yang atas tadi. Karena belum dibayar arti muncul akun utang. Iya, utang lembur ya. Di sini ya kita masukkan utang lembur. Jadi nanti akunnya namanya tersendiri lagi. Utang lembur bertambah sebesar 3.150.000 di sisi ya namanya utang di kredit. Akunnya berarti yang setelah tadi ya 203 berarti 204 nanti. Kemudian ada akun apa lagi yang bertambah? Iya, beban uang lembur bertambah sebesar 3.150.000. Di sini sudah ada akunnya. Ya, bertambah nanti setelah neraca saldo setelah disesuaikan jumlahnya akan
bertambah 3.150.000, nanti akan 12.150.000 ya. Oke, lanjut soal yang nomor 11, kita langsung masukkan 31. Terus beban lemburnya jadi berapa tadi? 504 ya. 504. Beban uang lembur. Nanti kalian tulis yang rapi di sini karena agak sulit megang ininya ya. Beban uang lembur sebesar 3.150.000. Nah, jangan lupa di strip sampingnya. Kemudian hutang lembur 3.150.000. Oke, sudah selesai, finish. Nah, kalian buat ini garisnya kurang panjang. Jurnal penyesuaiannya sudah selesai. Nah, mudah kan? Ini seni mencatat keuangan. Jadi jangan dibilang susah. Ya, oke. Tuh. Jadi jurnal penyesuaian dari bengkel mobil sempurna sudah selesai, tinggal kalian pindahkan nanti ke neraca lajur. Oke, proses selanjutnya adalah membuat neraca lajur. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Thank you very much for today. Dan dikerjakan di buku catatan yang rapi. Terima kasih. Assalamualaikum.